Tahu nggak apa bedanya kereta di Amerika, di India, di Indonesia? Apa? Gimana sih rasanya naik kereta yang sudah berumur lebih dari 100 tahun? Hari ini aku dan temanku akan naik kereta wisata Ambarawa yang katanya sudah berumur lebih dari 100 tahun. Nah, dulunya Museum Kereta Api Ambarawa ini, guys, adalah stasiun Ambarawa, merupakan bagian dari jaringan kereta api di Jawa pada masa kolonial Belanda. Jadi guys, stasiun Ambarawa ini dibangun pada tahun 1873. Dan Ambarawa ini merupakan kawasan tangsi militer pada zaman Belanda. Dan awalnya guys, stasiun Ambarawa ini difungsikan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut pasukan militer Belanda dan logistik. Dan stasiun Ambarawa ini guys adalah bagian dari jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Jadi pada masa itu peran jalur stasiun ini sangat penting karena melintasi daerah perbukitan dan perkebunan. Terus tahun 1976 stasiun Ambarawa ini dinonaktifkan karena jalurnya sudah dianggap tidak lagi efisien untuk transportasi umum. Karena banyak bus, mobil, dan lain sebagainya sehingga kereta api uap ini semakin ditinggalkan. Tapi KAI untuk melestarikan stasiun ini, akhirnya Museum Kereta Api Ambarawa resmi dibuka untuk umum pada tahun 1978. Kita akan masuk stasiunnya dan harga tiketnya nanti nah ini dia. Jadi kamu cek-cek ya di internet jadwal-jadwalnya dan lain sebagainya karena di hari weekdays pun mereka ada liburnya gitu. Di lorongnya itu, di tembok-tembok ini ada visual tentang perkereta apian. Jadi mulai dari jalur-jalur yang dilewati kereta api sampai beberapa benda-benda yang terkait dengan perkereta apian. Oh ya guys, kamu harus datang paling lambat 30 menit ya sebelum kereta berangkat. Karena kalau kamu nggak datang, nanti tiketmu hangus. Jadi lebih baik datang awal ya daripada tiketnya hangus. Sayang kan, karena sering penuh guys untuk tiketnya. Nah termasuk aku nih sebenarnya kan di Semarang ya, untuk ke Ambarawa dekat sekali. Tapi karena sering nggak kebagian tiket, so baru sekarang nih bisa terrealisasi naik kereta wisata ini. Hari ini akan naik kereta api Ambarawa. Dan ini adalah, lihat nih suasananya seperti ini. Dan kereta-keretanya itu, aku nggak tahu itu kereta apa. Apakah kita akan naik yang ini? Kita naik dulu boleh nggak ya? Boleh nggak sih? Aku nggak tahu. Lucu ya. Maksudnya ini tuh, lihat nih, apa? Dia kayu. Terus kita akan menuju ke beberapa lokasi yang lain. Ada burung hantu. Swafoto. Oh, swafoto burung hantu. Oke, baik. Kalau aku belum berani. 474,40 meter di atas permukaan laut. Berarti nggak begitu tinggi juga ya. Guys, kita akan masuk ke stasiunnya. Nanti di jalur satu sebelah sini Bu, dari peron ini. Oke. Nanti Oh gitu. Keretanya belum datang. Keretanya masih di Jogja Bu. Paling biasanya kurang setengah jam terus per 4 jam itu baru di jalur satu. Kita jam 9 kan. Berarti belum ya? Aman ya? Oh belum Pak. Oh terus ini ada apa aja sih Pak yang bisa dilihat? Itu apa? Ini ada, ini namanya kan dulu stasiun Bu. Stasiunnya. Oh, oke. Ini loketnya. Itu ada loketnya. Oh ini museumnya berarti ya Pak? Ya, sudah masuk itu dari lorong masuk itu udah masuk museum. Dari pertama lorong kan namanya lorong story, jadi story perjalanan kita dari masa ke masa itu ditempelkan di. Oh yang itu. Tapi nggak ada pemandunya Pak ya?
Enggak, Bu. Bapak berarti pemandunya. Enggak, Bu. Ada juga, Bu. Ada Tapi juga. kan kalau pemandunya itu freelance. Oh, oke. Jadi ya dari apa kayak gitu. Oh, Pak, kalau ini berarti masih asli semua Masih asli, bangunannya. Bu. Masih Oh, ini lantai-lantainya juga. lantai juga, iya. Jadi kalau yang asli kan dari tahun 18 ini lantai sama atapnya. Kalau ini mulai 1907 berapa itu yang temboknya ini. Ini yang direnovasi. Ini Ya, dulu direnovasi. masih bilik. Era tahun Kayu. 1873 itu masih bilik semua. Dari kayu sama bambu. Terus tapi ini bangunan lama juga kan? Pak? Bangun lama juga. Dari ya tahun 1900 berapa gitu. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi belum terlambat, guys. Kita kan takut kalau terlambat. Oke, kita akan muter-muter. Ada kode Morse. Ayo. Oke guys, jadi temanku ini mau menjelaskan tentang macam-macam kereta api. Aku nggak ngerti dari mana kamu tahu kalau macam-macam kereta dan lain sebagainya. Ada tulisannya, guys. Ya ini priority. Priority ini biasanya ada di Argo gitu yang berangkatnya dari stasiun Gambir gitu. Yang mahal-mahal yang harganya 1 juta. Kalau nggak salah Argo, apa aku lupa. Pokoknya ada yang satu gerbong itu dia priority. Itu harganya tiketnya 1 juta ke atas ya guys. Yang mau beli silahkan. Untuk kereta jarak jauh itu sangat-sangat worth it. Terus yang berikutnya adalah kereta ada juga. Kereta panoramic train. Jadi buat teman-teman yang mau naik ala-ala Swiss, tapi ke Swiss itu kan mahal. Jadi ambil aja ini panoramic train Jakarta Bandung, only 450.000 rupiah ya. Jadi teman-teman silahkan naik ini, bagus banget. Kalau mau trip yang enak adalah perginya naik bus 250.000, baliknya naik panoramic train ini. Jadi kacanya kebuka gitu. Tapi juga harus cepet-cepetan karena dia cuma satu gerbong aja guys. Nah, yang ini tuh, ini nggak lokomotif terbaru sih. Ini yang agak lama, tapi dia nggak selama yang uap. Ini udah nggak uap. Ini udah yang modern gitu. Jadi itulah sejarahnya di sini. Jadi satu gerbong ini ya guys, kalian bisa naik. Oh ini nih lihat. Look. 1953. September 1953. Apa ini? Tahunnya. Oh, dibuatnya tahun itu. Dibuatnya di United States. Wow. Jadi ini keretanya udah modern. Nah, tahu nggak apa bedanya kereta di Amerika, di India, di Indonesia? Apa nggak tahu nggak yang membedakan? Relnya. Bedanya? Indonesia tuh relnya kecil. Makanya gerbongnya juga kecil. Tapi kereta di India sama di Amerika itu dia lebih besar. Size-nya bisa 1,5 kali ini. Makanya kereta-kereta di India itu lebih besar dan kecepatannya lebih cepat daripada kereta di Indonesia. Kereta di Indonesia itu dia cuma paling banyak 14 gerbong. Dan itu kecepatannya paling 90 atau 100, maksimum 110 kalau yang kereta-kereta eksekutif. Tapi kalau di India itu satu rangkaian kereta bisa 25 gerbong. Dan jalannya itu bisa sampai 130 km per hour. Dan biasanya kalau di India itu juga macam-macam. Di Indonesia itu kayak gerbong-gerbongnya kan dia ekonomi ada sama bisnis kan. Kalau di India itu ada yang second class loh. Ada second class, itu aja tempat duduknya itu ada second class ya guys. Jadi ada yang pakai AC, ada yang pakai angin cepoi-cepoi gitu. Jadi dibuka masuk angin semua gitu. Terus ada sleeper. Terus ada kereta barang. Jadi satu rangkaian kereta di India itu panjang banget dan isinya itu macam-macam. Tapi ada juga yang seater yang kayak eksekutif. Nah, itu juga ada di situ. Nah, kalau di Thailand itu sama kayak gini. Tapi dia satu rangkaiannya itu juga lebih panjang daripada di Indonesia. Itu juga ada yang tanpa AC.
yang kayak kalau pernah naik Erlangga atau Matarmaja, nah kayak gitu, cuman anginnya lebih cepoi-cepoi lagi gitu. Nih, ini kereta pertama. Oh, tahu nggak ini apa? Turning Table. Enggak, itu Adele ya. Tapi ini namanya beneran guys. Ini namanya Turning Table kayak lagunya Adele. Turning Table. Ini Turning Table fungsinya buat apa? Muter lokomotif. Jadi yang buat tanya, ini keretanya kok udah arah ke sana, nanti baliknya gimana? Pakai apa? Pakai Turning Table. Jadi ini nanti masuk, set, udah keretanya tengah-tengah. Nah, di sini ada tuasnya. Jadi sama stafnya itu nanti didorong, diputer, terus nanti ini jalan lagi. Di sini juga ada tokonya. Jadi kalau teman-teman mau beli souvenir atau buat kenang-kenangan, ada banyak varian di sini, silahkan ya. Mau beli keretanya ini juga dijual loh guys. Juga ada sendal-sendal, tumbler, macam-macam. Jadi nggak usah bingung kalau mau beli oleh-oleh atau kenang-kenangan dari Ambarawa. Kami masih menunggu kedatangan dari sang kereta api yang sudah banyak dinanti-nanti oleh orang. Tapi guys, ini stasiunnya itu bersih dan sangat ramah gitu ya suasananya, karena nggak ngerti deh, mungkin karena terbawa ambience masa dulu kali ya. Jadi kayak slow gitu. Semuanya serba slow dan bersih nih, tuh kan relnya juga, atau karena memang hanya khusus untuk operasional wisata sehingga tempatnya benar-benar clean dan hanya untuk wisatawan gitu. Nah ini kayaknya timbangan zaman dulu, ini timbangan zaman dulu kayak gini. Ini untuk pengiriman barang ya, Beras itu loh. oh ya, ini masih berfungsi nggak? Coba display situ. Oh iya, dia sudah berkarat ya. Tapi ini gede banget, bisa berapa? Total berapa? 400, 360, 300, 350 ya. Yang ini 500. Yang ini 500 timbangan. Ini ada tulisannya nih. Timbangan. Nah, ini nih. Pengukuran massa berat dari suatu benda. Malah bagus ada tangga-tangganya gini. Kita kereta nomor berapa? Yang A. Kita mana? Kita yang A. Ini A nih. Ini Adis. Itu B. Ini udah bener kita. Oh no. Ini A. Iya, kita A33, 34. Ini bener. Ini ya. Kita sebelahan. Iya. Oh, ini nggak ada orang. Ada deh. 45 km. Ini apa maksudnya ya? Ini kelas 3. Terus ini keretanya itu pertama kali jalan tahun 1909, bulan Juni tanggal 15. So masuknya tanggal 15 bulan ini dia
berumur keretanya berapa? 91 tambah 25 berapa? 114. Tahun ini 114 tanggal 15 nanti. Gerbongnya tua ya guys, udah 114 tahun. Nanti kita akan melewati rawa pening, katanya seperti apa. Ini kita melewati sawah-sawah yang belum ada padinya. Salah satu hal yang bikin naik kereta wisata Ambarawa ini menarik adalah karena lewat rawa pening. Terus baru tahu juga kalau ternyata orang mancing tuh bisa nembak dari atas kayak gini ya. Soalnya guys, rawa pening tuh luas banget. Untuk sampai di tengah-tengah ini effort gitu deh. Karena mereka harus pakai perahu gitu ya. Dan lihat nih, banyak banget enceng gondok. Ini kalau nggak disingkir-singkirkan tuh jadi dangkal dan kapal kecil tuh susah gitu loh untuk lewat. Dan ternyata di tengah rawa itu banyak kehidupan guys seperti ini. Jadi berasa ingat waktu di India gitu loh. Waktu di itu kan di houseboat kayak gini kan, di danau gitu. Danaunya luas banget di Dal Lake. Tapi dalam dan bersih gitu. Nah kalau ini banyak banget ya enceng gondoknya, jadi ya nggak begitu bisa untuk lalu lintas yang cepat gitu. Dan sempat waktu di tengah-tengah tuh kereta tuh kayak agak berhenti gitu, jadi sempet gimana nih gitu, agak-agak worry, tapi ternyata jalan lagi, alhamdulillah ya. Nah ini jadi selama ini kalau kita lihat ya rawa pening tuh dari kejauhan dari jalan lingkar, akhirnya bisa lihat dari dekat dan ada di tengah-tengah karena relnya berada di tengah rawa gitu. So bisa ngelihat dari dekat kehidupan di rawa pening tuh seperti ini. Ini nggak kebayang deh kalau malam-malam tuh nyamuknya banyak nggak ya, karena ya gitu, ini kan air tidak mengalir ya. Nah guys, kita berhenti di stasiun Tuntang karena nunggu keretanya muter. Kita akan muter balik nanti. Kita berhenti di sini sekitar 15-an menit. Dan kalian juga bisa jajan-jajan terus menikmati vibe dari stasiun Tuntang. Bersih loh guys. Nah, ini jajanan tradisional yang bisa kalian beli ya. Kita nunggu lokonya untuk kembali lagi menuju ke Ambarawa. Total pulang balik tuh sekitar 1 jam gitu. Dan aku sarankan kalau mau naik kereta ini pagi atau sore gitu, karena kalau siang panas sih. Meskipun ada semilir angin gitu ya. Nah ini perjalanan balik guys menuju ke Ambarawa. Ini di sisi sebaliknya ya. Kalau tadi banyak rawa, nah di sini juga ada banyak sawah-sawah. Dan alhamdulillah mereka lagi panen besar kayaknya nih. Meskipun tadi di luar nggak boleh bawa makan minuman ya guys, tapi karena di dalam disediakan untuk makan minuman, jadi ya boleh-boleh aja. Bagus ya. Oke guys, itu tadi perjalanan aku dan temanku naik kereta wisata Ambarawa. So silahkan buat kalian yang belum pernah nyobain kereta ini, menurutku setidaknya sekali seumur hidup harus nyoba. Nah kalau kalian bingung gitu ya mau ngapain lagi ya selain naik kereta wisata, nah kalian bisa combine, misalnya menuju Semarang, kemudian juga ke arah Magelang, Jogja gitu. Karena kayaknya cukup sih kalau hanya sehari, tapi kalau kalian pengen menikmati vibe Ambarawa, boleh ya nginep 1 malam gitu, karena jajanan-jajanan tradisionalnya itu enak-enak dan murah. Oke guys, thank you sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!